Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surpariza. Saya dari kelas 1A D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai anatomi integumen dan kerangka manusia. Sistem integumen memiliki 7 fungsi. Yang pertama adalah pelindung, yaitu kulit, yang menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara. Ada 3 cara. Yang pertama itu keratin, kedua lipid, dan ketiga ada sebum. Keratin melindungi kulit dari mikroba, abrasi atau gesekan, panas, dan zat kimia. Lalu ada lipid yang dilepaskan untuk mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan lalu yang ketiga ada sebum yang berminyak dari kelenjar sebase mencegah kulit dan rambut dari kekeringan serta mengandung zat berekstrasit. Lalu fungsi kedua dari integumen adalah penerima sensasi atau sentuhan. Yang ketiga ada pengatur suhu. Yang keempat fungsinya sebagai metabolik, dan fungsi yang kelima fungsi persepsi. Yang keenam fungsi sebagai absorpsi. Lalu yang ketujuh ada ekstraksi yang berfungsi dengan perantara dua kelenjar eksteroid, yaitu kelenjar sebase dan kelenjar keringat. Lalu ada lapisan epidermis atau kutikula, lapisan luar yang tipis dan avaskuler, terdiri dari epitel berlapis gepeng, bertanduk, mengandung sel melanosit, sel tanduk atau keratinosit. Langerhans dan Merkel terjadi regenerasi setiap 4-6 minggu. Adapun fungsi epidermis sebagai proteksi barrier, organisasi sel, sintesis vitamin D dan sitokinin, pembelahan dan mobilisasi sel, serta pigmentasi atau melanosit. Lapisan dermis terdiri dari jaringan ikat yang menyongkok epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf, dan juga lapisan elastik. Fibrosnya padat dan terdapat partikel rambut. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian vas papilar, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung selaput, saraf, dan pembuluh darah lapisan tipis dan terdiri dari jaringan penghubung yang longgar yang menghubungkan ke lapisan. Banyak terdiri sel Mats dan sel makrofag yang diperlukan untuk menghancurkan mikroorganisme yang menembus lapisan dermis dan berfungsi sebagai pelindung lapisan. Serabut elastis berfungsi untuk memberikan kelenturan pada kulit, sedangkan selaput kolagen bertugas memberikan kekuatan pada kulit. Lalu bagian kedua ada vas reticulare, yaitu lapisan retikular karena banyak serat, elastis, dan kolagen yang sangat tebal dan saling berangkai. Komponen dari lapisan dermis berisi banyak struktur khusus yang melaksanakan fungsi kulit. Yang pertama ada kelenjar sebaceous, yang kedua ada kelenjar keringat, yang ketiga ada folikel rambut, yang keempat ada syaraf nyeri. Lap subkutis atau hipodermis merupakan kelanjutan dermis, terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel lemak. Lapisan sel disebut panniculus adiposa berfungsi sebagai cadangan makanan. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama tergantung pada lokasinya. Di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm. Fungsi sebagai isolator panas bagi tubuh. Struktur aksesoris kulit. Yang pertama ada kelenjar pada kulit, terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebase. Kelenjar keringat terdiri atas kelenjar ektrin dan kelenjar apokrin. Lalu ada kelenjar ektrin, yaitu kelenjar kecil terletaknya dangkal di lapisan dermis bermuara di permukaan kulit. Fungsinya untuk mengatur temperatur permukaan. Lalu ada kelenjar apokrin, terletak lebih dalam, sekresi lebih kental. Kelenjar keringat apokrin bekerja ketika ada sinyal dari sistem saraf dan hormon. Sekitar 400 ml air dapat keluar dengan cara menguap melalui kelenjar keringat tiap hari. Keringat juga mengekskresikan garam, karbon dioksida, dan 2 molekul organik hasil pemecahan protein, yaitu amoniak dan urea. Kelenjar sebase merupakan kelenjar yang melekat pada
folikel rambut dan melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum menuju lumen. Sebum dikeluarkan ke folikel rambut lalu ke permukaan kulit. Sebum tersebut merupakan campuran dari trigliserida, kolesterol, protein, dan elektron. Sebum berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri, melumasi, dan memproteksi keratin. Rambut terdiri dari akar dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut, yang pertama ada fase anagen atau pertumbuhan. Yang kedua ada fase tolagen, istirahat untuk beberapa bulan. Lalu ada fase katogen atau fase di antara kedua fase. Pada saat 85% mengalami fase anagen sebanyak 15%. Lalu pada bagian kuku. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Akar kuku adalah bagian yang terbenam oleh kulit jari. Fungsinya adalah untuk melindungi jari tangan. Pembentukan warna pada kulit. Warna pada kulit dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pigmentasi epidermis dan sirkulasi kapiler yang ada di lapisan dermis. Pigmentasi epidermis dipengaruhi oleh dua pigmen, yaitu karoten dan melanin. Karoten merupakan pigmen paling banyak terdapat di stratum corneum pada orang berkulit terang. Perubahan warna yang diakibatkan oleh karoten paling terlihat pada orang yang berkulit terang. Melanin merupakan pigmen kuning kecoklatan atau hitam yang diproduksi oleh melanosit. Melanosit sendiri berada di antara sel basal dan memiliki jalur ke sel-sel di atasnya. Perbandingan jumlah melanosit dan sel basal bervariasi, mulai dari 1:20 sampai 1:4. Lalu ada badan Golgi melanosit membentuk melanin dari tirosin dengan bantuan Cu dan oksigen, lalu mengubah menjadi vasikel melanosom. Melanosom ini akan dihantarkan melalui jalur monosit. Jumlah monosit baik pada kulit hitam maupun kulit putih sama. Yang beda adalah aktivitas dan produksi pigmennya atau melanositnya. Pada kulit pucat transfer melanosom. Sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler pada dermis berperan dalam yang pertama ada ketika berkaitan dengan oksigen, hemoglobin akan berwarna merah terang sehingga memberikan pewarna merah pada pembuluh kapiler. Ketika pembuluh tersebut mengalami dilatas, maka warna merah pada kulit akan semakin jelas. Contohnya jika saat suhu tubuh sedang tinggi. Efek penuaan pada kulit. Yang pertama ada fibroblast yang memproduksi serat kolagen dan elastin mengalami penurunan dalam proses penuaan. Serat kolagen menjadi berkurang, mengeras dan terurai ke dalam bentuk yang tidak beraturan. Yang kedua ada sel-sel Langerhans akan berkurang jumlahnya dan makrofag menjadi kurang aktif sehingga menurunkan aktivitas imun pada kulit. Yang ketiga ada produksi keringat berkurang dan kelenjar sebase akan mengecil sehingga produksi sebum akan berkurang menyebabkan kulit menjadi kering dan lebih rentan terhadap infeksi. Melanosit fungsional akan berkurang sehingga penyebabnya rambut berwarna putih atau terjadinya uban dan dingin pembuluh darah dermis menjadi lebih tebal dan kurang permeabel. Dan jaringan lemak adiposa menjadi longgar. Setelah materi anatomi integumen, yang materi kedua adalah sistem rangka pada manusia. Ada sebanyak 270 tulang yang membentuk rangka manusia pada saat ia lahir. Jumlah ini lalu akan menyusut menjadi sekitar 206 tulang saat memasuki usia dewasa. Akibatnya adanya beberapa tulang yang bergabung bersama. Tulang-tulang yang menyusun rangka manusia ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial yang berjumlah 80 tulang dan kerangka apendikular yang terdiri dari 126 tulang. Yang pertama itu ada rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka sumbu tubuh yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan serta pelindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Tugasnya menjaga postur manusia agar tetap tegak dengan cara
mentransmisikan berat dari kepala, leher, dan badan atas serta bawah pada sendi punggul. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang ekor, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang pertama ada tulang tengkorak, terdiri dari 28 tulang. Tengkorak tak hanya berfungsi untuk melindungi otak, tetapi juga memberikan jarak yang cukup antara kedua mata untuk pandangan stereoskopis dan menetapkan posisi telinga sehingga otak dapat memperkirakan arah dan jarak suara. Tulang-tulang pembentuk tengkorak dibedakan atas tulang tengkorak wajah atau muka dan tengkorak pelindung otak atau kuba. Hubungan tulang yang terdapat pada tengkorak kepala bersifat suture dan tidak dapat digerakkan. Yang kedua ada tulang dada. Struktur rangka tulang dada manusia terdiri atas bagian kepala atau tulang hulu, lalu ada badan glodius, dan ada ekor atau tulang taju pedang. Yang ketiga ada tulang rusuk, terdiri dari 12 pasang. Ujung-ujung belakang tulang rusuk melekat pada ruas-ruas tulang belakang dan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, di mana ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depan melekat pada tulang dada. Yang kedua ada tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang. Ujung belakang melekat pada tulang belakang, sedangkan ujung depan melekat pada tulang rusuk di atas. Yang ketiga ada tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang. Di sini ujung belakang melekat pada tulang belakang, sedangkan ujung depan bebas tidak melekat. Yang keempat ada ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang atau vertebrae terdiri dari 33 buah ruas tulang yang terbagi menjadi beberapa bagian. Fungsi rangka yang satu ini adalah untuk menegakkan badan dan menjaga keseimbangan, menyokong kepala dan tangan, serta menjadi tempat melekatnya otot, rusuk, dan beberapa organ. Ada rangka yang disebut dengan rangka apendikular, yaitu rangka tambahan yang berfungsi sebagai penegak tubuh, dalam hal ini menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Anggota tulang yang bergerak pada bagian atas. Ada humerus atau tulang lengan atas, meliputi kelompok tulang panjang, pipa, ujung atasnya besar, halus, dan dikelilingi oleh tulang belikat. Lalu ada radius dan ulna atau pengumpil, dan hastra yang memungkinkan penggelangan tangan untuk memutar. Lalu ada karpal atau pergelangan tangan, terdiri dari 8 buah tulang yang saling berhubungan oleh ligamen. Lalu ada metakarpal atau telapak tangan yang tersusun atas 5 buah jari. Di bagian atas berhubungan dengan tulang penggelangan tangan, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan tulang-tulang jari. Lalu ada phalanges atau tulang jari-jari yang tersusun atas 14 tulang. Setiap jari tersusun dari 3 tulang, kecuali ibu jari yang hanya punya 2 tulang. Yang kedua ada anggota gerak bawah atau yang sering disebut dengan ekstremitas inferior. Yang pertama ada femur atau tulang paha yang meliputi kelompok tulang panjang dan bisa ditemukan dari gelang panggul sampai ke lutut. Lalu ada tibia dan fibula atau tulang kering dan tulang betis. Ukuran tulang kering lebih besar dibandingkan tulang betis karena berfungsi untuk menahan beban atau berat tubuh. Lalu ada patella atau kempurung lutut yang terletak antara femur dan tibia yang berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan memberikan kekuatan pada tendon yang membentuk lutut. Lalu ada tarsal atau tulang penggelangan kaki yang meliputi tulang pendek dan tersusun atas 8 tulang. Lalu ada metaralas atau tulang telapak kaki yang tersusun atas 5 tulang secara mendatar. Dan yang terakhir ada phalanges atau tulang jari-jari kaki. Tiap tersusun ada 3 tulang, kecuali ibu jari yang tersusun atas 14 tulang. Yang ketiga ada gelang bahu.
tulang selangka atau sering disebut dengan clavicula, dan tulang belikat atau scapula. Lalu yang keempat ada gelang panggul, tulang usus atau os ilium yang terdiri dari dua buah yakni kiri dan kanan, yang berfungsi untuk menyongkong berat badan dan postur tubuh. Dan ada tulang pinggul atau os polvis, merupakan sebuah rongga yang dibentuk oleh sambungan antara tulang-tulang panggul. Dan ada tulang duduk atau os ischium yang berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke atas. Fungsinya untuk membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Lalu ada tulang kemaluan atau os poosis, memiliki dua cabang, satu menuju ke samping dan satu lagi menuju ke bawah. Fungsinya adalah untuk melindungi alat organ reproduksi. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.